background pendidikan. Kalau kalau dimulai dari SD nanti kepanjangan ya. Kita mulai dari yang paling akhir aja ya. Saya S1 di Fakultas Teknik Geologi UGM. Kemudian memang kalau di teknik geologi ada beberapa fokus ya, fokus ke mineral, fokus ke bara atau yang minyak dan seterusnya. Tapi saya lebih fokus ke ilmu lingkungan. Jadi saya lanjut ke ilmu lingkungan UGM pasca sarjana. Kebetulan waktu itu ada lowongan, bukan lowongan, tawaran gitu ya, untuk dari departemen waktu itu masih departemen Perindak Perindustrian Perdagangan untuk penempatan atau ikatan dinas di Martapura. Jadi saya ambil Geological Institute of America di Thailand. Kebetulan ada 3 kelas yang kita ambil, jadi Colorstone, Diamond Grading, dan Pearl atau Mutiara. Dari dua yang kita ambil itu nanti graduasinya ada graduate gemologist. Saya kira kalau semua gemologis punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi kebetulan saya backgroundnya di GIA Thailand, kemudian saya 5 tahun ikatan dinas mendirikan laboratorium pengembangan dan sertifikasi batu mulia di Martapura. Jadi saya terbantu dengan pengalaman lapangan 5 tahun di kita sebutlah pusat perdagangan berlian dan batu permata di Indonesia itu di Martapura. Jadi saya 5 tahun di training di sana. Nah, itu sangat manfaat sekali. Begini ya teman-teman ya. Memang awalnya saya 5 tahun pertama itu di lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia di Martapura. Jadi kalau teman-teman ke sana itu mungkin ibaratnya presiden pertamanya LPSB itu Mas Julian. Itu kita mendirikan pertama di sana, membuat konsep-konsepnya, dan sampai sekarang masih jalan. Lalu kita kan terus kapan saya mulai ke Avianur? Ya sebenarnya ini erat kaitannya dengan IGLO ya, saya rasa gitu ya. Karena setelah saya 5 tahun di Martapura, kemudian saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai geologis lagi. Saya sempat di perusahaan batubara di Sangatta, daerah Sangatta. Kemudian masih Wurawiri, Jakarta, Jogja, Sangatta. Kemudian waktu itu saya terus pindah ke Bojonegoro di Mobil Jebu, Exxon Mobil Jebu. Itu kebetulan saya diajak sama teman-teman, termasuk dengan Mas ini yang lagi Mas Arum juga dan teman-teman Jogja, untuk bikin IGLO atau Indonesian Gem Lover. Kita belum booming, waktu itu belum booming. Jadi kita masih kalau saya boleh bilang organisasi atau komunitas penggemar batu mulia pertama di Indonesia. Jadi setelah kita bikin IGLO, lalu saya mulai fokus ke Avianur, atau brand saya sendiri, Lab Avianur. Memang kalau tidak salah itu atau 2010 atau 2010 ya Pak, 2010 kita mulai Avianur di Jogja. Saya mulai fokus, saya tinggalkan dunia pekerjaan saya di geologi sebagai geologis, lalu saya mulai sebagai apa yang disebut dengan teman-teman sebagai gemologis. Sebenarnya saya agak malu ya sebut gemologis ya, karena gemologis saya kira tidak cukup hanya dengan sekolah di GIA atau modal alat, saya kira kurang. Tetapi ya itulah yang disebut dengan gemologis, tahu saya seperti itu. Di Avianur kita mulai banyak teman-teman yang bisa saya berikan satu persatu sebagai pendukung dari Avianur ya. Ada Mas Ronald Kayana, ada Eng Philip, ada Arum Bawono, ada Anang Badrudin, banyak teman-teman yang luar biasa. Jadi mereka katakanlah tanda petik ya menjadi
awal keseriusan saya untuk membuka lab batu mulia di Jogja. Kenapa? Karena ternyata kita temukan di lapangan itu banyak transaksi yang membahayakan, dan tanda petik ya. Membahayakan bagi siapa? Bagi penjual, bagi pembeli, dan bagi batu permata itu sendiri. Yang kita tidak punya, karakter kita pedagang ya, maaf ya, itu kejujuran untuk menyampaikan apa adanya. Dan lab punya fungsi untuk seperti itu, menyampaikan apa adanya sesuai dengan kemampuannya. Saya kira gitu ya. Kemampuan itu ada kemampuan keterbatasan alat, pengalaman, dan background pendidikan dan seterusnya. Tetapi itu sudah cukup untuk membentengi atau membuat perdagangan kita ini fair. Kalau natural kita bilang natural, sintetik kita bilang sintetik. Jadi itu yang menjadi dasar saya atau niat saya untuk lab Avianur di Jogja. Ya, jadi bisa bayangkan ya, sebagai geologis saya juga punya rit yang cukup bagus waktu itu. Dan ketika berwirausaha saya harus mulai dari nol. Dan itu terbantu juga dan iglo, dan terbantu juga dengan suasana itu atau saat itu booming. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita lanjut di Avianur. Jadi awal berdirinya kira-kira seperti itu, dari ada dorongan dari komunitas, kemudian keprihatinan kita terhadap suasana perdagangan saat itu. Orang Jogja harus mulai ke Jakarta, harus cari Pak Nuk, orang harus cari Bu Marni ke AGL. Dan orang Jogja bagaimana? Solo, Semarang, bagaimana? Jadi kita mulai dengan tanda petik seadanya. Ya, alhamdulillah setelah sekian tahun, sekian lama ya, banyak lab-lab yang bangun berdiri juga pada saat booming, dan kita sampai sekarang masih eksis. Ada salah satu cerita menarik ya tentang awal saya jadi gemologis di Jogja. Waktu itu Jogja kebanjiran black diamond yang gede-gede itu, yang 30 karat hitam-hitam dijual sebagai black diamond. Karena belum ada lab, mereka mau nge-lab di Jakarta masih mahal atau mahal di ongkos gitu ya. Akhirnya barang itu terjual sebagai black diamond, beredar di Jogja, beredar dari satu pedagang yang lain. Ketika masuk lab saya, sintetik masonite. Datang tuh bandarnya ke lab kita, waktu itu masih di Jalan Sumatera 16. Bandarnya kalau salah dari Bali ya, mencak-mencak. Mas, jangan sembarangan keluarin hasil labnya dong. Kalau gitu caranya market pasar kita rusak. Kita udah dari dulu jualan black diamond dan orang terima tuh black diamond. Gara-gara masnya saya nggak bisa jualan lagi. Jadi waktu itu memang ada tawaran, udah ya, tawaran uang lah gampangnya gitu ya. Tapi kita kembali ke prinsip awal tadi, awal saya niat tuh buka lab di Jogja itu ya, bahwa kita ingin melindungi pedagang, kita ingin melindungi pembeli, tapi terutama kita juga ingin melindungi batu itu sendiri. Batu sebenarnya asli ya, tetap asli, sintetik ya asli. Batu tidak pernah bohong. Yang bohong pedagang sama pembeli mungkin ya, atau sama lab. Tapi batu nggak pernah bohong. Jadi saya bilang nggak bisa mas, black tea nggak seperti ini. Mau gimana pun juga, tetap ini bukan black diamond. Masa kasih uang berapa atau ancam saya bagaimana, saya nggak bisa berubah, itu tetap black tea. Rupanya itu jadi awal bagi persahabatan kami ya dengan seller itu. Dia akhirnya komit dan akhirnya sepakat untuk tidak lagi menjual black tea, karena saya bisa buktikan ini bukan black tea karena begini. Dan dia memang bukan berniat menipu, tapi memang tidak tahu bahwa itu ternyata bukan black tea. Nah itu saya kira itu menarik ya, karena ternyata lab bisa juga berfungsi sebagai penyeimbang.
Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dunia batu masa depan, tergantung kita sendiri. Ini kan masalah hobi, dan hobi selalu mengikuti tren. Hobi harus fleksibel. Setelah pandemik 2 tahun ini kita survive dengan berbagai macam cara. Ada cara juga untuk mengatasi, dan ternyata sebagaimana bisnis yang lain, dunia batu juga eksis walaupun didera pandemik 2 tahun. Dan kalau lihat trennya, ini sekarang 2022, kita sudah 2 tahun setelah pandemi. Trennya, dan saya ngamatin di lab saya ya, hobi masih jalan, transaksi masih jalan. Mungkin nilai transaksinya mengecil, mengikuti situasi ekonominya. Tapi hobi tidak akan pernah pudar. Jadi kecintaan terhadap satu batu mulia tidak akan pernah pudar. Bagaimana prospek masa depannya, bagaimana kita mengolah kecintaan orang terhadap batu mulia. Saya kira kuncinya itu. Bagi lab, kita mengikuti tren, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengarahkan tren. Dalam artian mengarahkan tren itu adalah kita memberi ulasan-ulasan tentang prospek batu mulia A, prospek batu mulia B. Kita berikan ulasan-ulasan tentang kegelisahan market terhadap satu kondisi batu mulia. Dan saya kira di organisasi kami, di komunitas kami IGLO, kita sudah mulai membuat satu movement, satu gerakan supaya orang-orang kembali bukan kembali menyenangi batu mulia, tapi gairahnya untuk berbatu mulia itu menjadi semakin bagus dan semakin maju. Saya kira kuncinya harus optimis, dan kita sebagai pelaku bisnis di batu mulia juga tidak boleh kendor. Sesuaikan budget, sesuaikan kondisi. Salam yang selamat.